مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي أتوه لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mandana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, para pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib Masjid Al-Haq Mutiara Citragraha yang semoga selalu dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan ngaji kita Al-Hadisu Al-Khomisu, hadis yang nomor 5 niki, yang mungkin nanti harus betul-betul tenanan niki ben gak kontroversi. An ummil mukminina, ya hadis saking ummil mukminin Ummi Abdillahi, iya ibuke Abdullah, Aisyata radhiyallahu anha qalat, dawuh sapa Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhe man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem perkara kita, hadza kang iki, maksude niki nggih kang agama, ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku minha saking hadza, fahuwa mongko utawi man iku raddun ditolak. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat li Muslimin kedue Imam Muslim,
Man utawi sapane wong iku amila ngamal nglakoni sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana iku alaihi ing atase man apa amruna perkara kita fahuwa mongko utawi man iku raddun ditolak. Konteks hadisnya begini, tarjamatul hadis, terjemah hadis menurut bahasa Indonesia. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia ditolak. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia ditolak. Niki rada tenan niki. Al fawaidu minal hadis, pelajaran yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Ini yang pertama dulu, Pak. Ibadah niku gak oleh ngarang. Jadi mohon maaf, saya tak ibadah dengan model duduk bersila 3 hari 3 malam tanpa makan tanpa minum. Niku lek gak ono dasare ra diterima, Pak. Jadi ibadah itu harus ada dasarnya. Jenengan sholat kan ada dasarnya. Kita puasa makanya ngenten. Poso niki niat, Pak. Niat ingsun poso mulai terbitnya fajar sampai isya. Niku oleh napa mboten, Pak? Lek diniati. Kan pala serem, Pak nggih. Niki gak sampai maghrib tapi sampai isya, dan itu diniati. Niku boleh mboten, Pak? Boleh napa mboten? Ndak boleh ya? Oleh apa gak, Pak? Oleh mboten, Bu? Kira-kira. Dadi niat nambah ganjaran, Pak. Poso niku ket mulai tarhim nika fajar sodik nggih jane pas adzan, tapi lek menggah kula enakan pas imsak, pas tarhim itu ben mundak ganjaran. Jenengan niat ingsun bukan karena alasan, memang sampean niati bukane isya. Oleh napa mboten? Ndak boleh, Pak nggih. Ndak boleh, betul ndak boleh, Pak. Sama kaya niki wau. Ustadz napa jenenge? Nggih, niki wau ngimami salat maghrib. Terus kesepakatan, niki maghrib ping 3 niki awake dhewe ditambahi sitok nggih ben ganjarane akeh. Oleh napa mboten? Aleh mboten? Mboten angsal. Dadi masih poso itu ya maghrib. Loh, Pak, lah saya pernah ya, Pak, maghrib itu saya pas di perjalanan ndak bawa apa-apa. Terus saya ndak bukane sampai mari isya. Dosa napa mboten? Halo. Lah gak gawa apa-apa ya? Banyu ya ora nggawa, ning tengah tol tuku gak ono. Piye? Oleh napa mboten? Niki kok ngaji kok dijak mikir sing ngono niki ya pene jajal ayo kan. Angsal, Pak. Karena apa? Niat kita ya sampai maghrib itu, Pak. Cuman karena ndak ada apa-apa, memang ndak ada yang dibuat untuk berbuka, terus awake dhewe darurat bukane sampai lah kan ngoten, sampai isya, sampai jam 10 bengi monggo lho, gak enek sing buka. Tetapi memang disunnahkan apapun alasannya takjilul fitri. GG, cepet-cepet kita berbuka itu hukumnya sunnah. Halo, Pak, begitu. Deal nggih. Jadi sekali lagi, ibadah itu harus ada tuntunannya. Lek gak enek tuntunane kok ngawur, ndak boleh, Pak. Ndak boleh, bener ndak boleh. Wong ngawur awake dhewe gawe.
Ibu bapak sekarang, nah, nomor 2, larangan dari perbuatan bid'ah yang bukan berdasarkan syariat. Nah, niki jane kula wis nggawe tulisan, mangke kula share teng grup mboten napa-napa. Tapi jek durung akeh tak harokati, ada beberapa sing kula harokati, enek sing dereng. Wah, kitabe gede-gede tenan. Kula wau ngetik ke susu ngoten nggih. Ibu bapak, bid'ah itu begini. Nah, niki kula buka nih. Bid'ah itu yang sering digawe nopo nggih? Olok-olok kan ini, Pak. Lha ora metu sik tak tone. Niki. Hadis niki to nggih. Kullu bid'atin dholalatun wa kullu dholalatin finnar, kan begitu. Itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia memang kayak iya, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Oke, deal niki nggih. Loh, berarti apakah semua bid'ah? Nah, kita perbandingkan sekarang ada ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi 79, nek mboten salah. Nggih, 79. Niki, Pak. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullasafinatin ghasba. Niki surat Al-Kahfi 79, Pak. Niki kan nika lho, Pak, antarane Nabi Khidir kalih Nabi Musa alaihi salam. Lah Nabi Khidir itu numpak perahu. Niku memang macam-macam tafsirannya. Ada yang mengatakan berdua saja, Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ada yang mengatakan bertiga, satunya yang mengendalikan perahu. Ada yang mengatakan lagi berbanyak. Berbanyak itu apa? Ya wong akeh, karena naik perahu umum. Ya, perahu umum itu loh, Pak, naik perahu umum. Di tengah-tengah laut itu Nabi Khidir niku njaluk kampak. Ya mungkin dulu kan belum aja gergaji, Pak, kampak. Lah kampak itu gembolongi perahu. Setelah perahu ini bolong, Nabi Khidir muring-muring, ayo tetap dikuras. Terus ditambal oleh Nabi Khidir. Dan itu tafsirnya macam-macam. Ada yang satu tempat, ada yang beberapa tempat bolongi itu. Lah itu kan sampai Nabi Musa itu ya gregeten loh, Pak, jajali jenengan. Masih guru jenengan modele kayak ngono. Numpak perahu, wong akeh, perahu ini dibolongi. Setelah dibolongi muring-muring, ayo cepet dikuras. Lah ya mendelep awe dhewe gak dikuras. Ini nanti airnya masuk, ditambal. Mari ditambal gawe bolongan malih. Jenengan gregeten apa pengen nyaduki, Pak? Halo. Njajal jenengan bayang nih. Lah iki wonge akeh, Pak. Lah mendelep lah mati kabeh. Kan begitu. Ini kisah masyhur di dalam surat Al-Kahfi itu. Lah, dalam penjelasannya Nabi Khidir ini menjelaskan wakana lan ono waro'ahum iku ing dalem burine ya ahli perahu, dadi wong akeh seneng perahu, malikun sapa malikun raja, ya'khudhu sing ngalap sapa malikun kullasafinatin ing sekabehane perahu ghosban kelawan ghosab. Nabi Khidir dan teman-teman, ketahuilah bahwasannya di belakang kita ini ada raja yang mengambil semua perahu dengan ghosab. Jadi arepe dibolongi niku lho, Pak, dibolongi tenan niku wau. Nabi Khidir bercerita, iki engko mari ngene enek perahu, enek rojo nggawa perahu bajak laut lah, Pak. Lah dia itu langsung melompat ke perahu itu. Dilihat kalau perahunya itu bagus, orang-orang dicekel, dicemplung di laut, perahunya dicuri. Gitu loh, Pak. Lah, sekarang makhluk syahid saya di sini. Kullasafinatin, semua perahu. Artinya apa ini, Pak? Apa semua perahu digosok? Jenengan kok gak tapi enggak ngene jian. Sik. Iki mikire kok angel. Ngeten nggih. Tadi di sini, Pak, tadi di sini ini ada kullu bid'atin, semua bid'ah. Niki kula gak bahas nakirah makrifat jian. Ini ngisore ngeten nakirah makrifat barang.
semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat masuk neraka. Di sini kan semua bid'ah toh Pak nggih? Semua bid'ah. Bon. Di sini Pak, ning mburi di belakang kita itu ada raja yang mengambil semua perahu dengan hosop. Ini yang dimaksud semua perahu apa gimana Pak? Halo, pripun Bu? Pripun Pak? Semua perahu apa beda? Maka artinya di sini adalah perahu yang baik digosop. Makanya perahu Nabi Khidir dibolongi ben tidak baik, ben ketok elek. Lek ketok elek, perahu ini tidak diambil, orangnya selamat. Halo, Dil, ini paham maksudnya? Maka ibu bapak di sini walaupun kulla safinatin artinya tidak semua perahu, tapi yang kulla safinatin ai ngoten lho nggih, ai hasanatin, perahu yang bagus akan digosop oleh malikun, raja di sini. Maka perahu kita tak bolongi ben ora apik, praune ben ketok elek, maka tidak digosop, kita akan selamat. Deal? Maka ibu bapak, kulla safinatin ini tidak semua perahu. Perahu sing apik diambil oleh malikun, perahu yang jelek tidak diambil. Terbukti Nabi Khidir, Nabi Musa dan rombongan tidak mati. Karena bener, setelah dibolongi wis kesel kabeh, lekar-lekar tenan, kesel Pak, di tengah laut beberapa anak buah raja lompat ke perahu situ, ditelok duduk, lah bolong-bolong, wis balik lapor raja, ndak usah raja, rugi, perahunya jelek, perahunya banyak yang berlubang, maka lolos. Maka ibu bapak, ini berarti namanya kulun, ini kullu bid'atin, ini artinya juga mungkin. Wong di sini juga kullu aja tidak semua, dibagi dua, gitu. Yang baik diambil, yang jelek lolos. Lah di sini kullu bid'atin iku gak ngarang. Ulama-ulama dulu membaginya macam-macam. Bid'ah itu hanya ada pada urusan ibadah. Bid'ah urusan tidak ibadah ndak ada dholalah Pak. Baju jenengan ini bid'ah semua Pak. Nabi tidak pernah pakai baju kayak gini kan, tapi tidak bermasalah karena tidak urusan ibadah. Prinsipnya adalah jenengan awake dhewe nutup aurat, selesai kan. Oke, jenengan sekarang ada yang ke pasar, ke kantor naik unta atau naik kuda, nggak ada, dan itu tidak masalah karena bukan ibadah. Sekarang itu memang naik Pak, naik hewan juga, tapi naik hewan kijang nggih, ono terusane kijange. Loh, ini kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Pakai speaker ini zaman Nabi ada apa enggak? Nggak ada. Tapi ini nggak masalah karena bukan masalah ibadah. Deal dulu Pak ini Pak. Ini bid'ah. Lah ini Pak, lek kerso nanti saya berikan. Monggo jenengan fotokopi jenengan woco. Tapi ya kajiannya arek pondok, jadi ya banyak dari segi manteknya, dari segi nahwunya saya bahas. Ini yang globalnya semacam itu. Yang kedua, sekarang kalau berkenaan dengan ibadah saja itu masih dibagi Pak, minimal dibagi dua. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tujuannya ndak tapi penting, sing penting carane. Lek ibadah ghairu mahdhah sebaliknya, sing penting tujuannya, carane gak tapi penting. Contoh wudu. Niki cara niki tujuannya awake dhewe roh napa mboten Pak? Ngentut dut, tapi mohon maaf yang dibasuh wajah. Ngapain itu Pak? Nggak penting. Pokok jenengan wudu, nawaitul wudu'a, niat basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, kaki,
tertib sah wudu jenengan walaupun tanpa ada maksud jenengan. Tapi jajal wudu jenengan akal, wis aku kok model wudu ngene kok blenger ya, mari ngentut saiki aku tak basuh bokongku, mari bokong wetengku, sah napa mboten? Mboten sah, itu mahdoh Pak. Jadi mahdoh itu carane sing penting, tujuannya Allah alam bisawab. Poso, nah poso Pak saniki Pak, poso itu adalah dari fajar sampai terbenamnya matahari. Enten Pak, kula niku ning Malang biyen, tanggane mbak kula, wong sepuh Pak. Tapi nggih tak pikir wong rada pikun ngoten ae. Dadi lek poso niku Pak, kok asar gak kuat mokel Pak. Terus sok lek nyaur asar sampai maghrib. Sok lek nyaur asar sampai maghrib. Sebabnya mari fajar sampai asar wis tahu poso. Asare gak kuat mokel, sok lek nyaur asar sampai halo. Lah ya penak lek ngenten. Daftar kabeh. Lho niku gak iso Pak, itu mahdoh Pak. Ndak bisa diakal mahdoh itu. Ya selesai, itu namanya mahdoh. Lek ghairu mahdoh itu dibalik, coro gak tapi penting, tujuan sing penting. Contoh lek kula gawe contoh itu sing gampang. Enek anak nukokne kursi roda wong tuwane. Bagus napa mboten Pak? Orang anak membelikan kursi roda ke orang tuanya, bagus apa enggak Pak? Kata siapa? Kalau wong tuane seger ditukane kursi roda dituthuk ndasmu, kurang ajar kan ya, ngenyek aku kan ya. Karena ibu bapak ini namanya ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu jenengan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Gendong wong tua bagus apa ndak? Urung karuan Pak. Ayo koyok kula digendong anak kula, penyet anak kula. Terus untuk apa? Kula ya gak seneng blas digendong. Nggih. Jadi ini Pak. Lah bid'ah itu nanti masuk pada tataran ibadah yang mahdoh, bukan ibadah yang ghairu mahdoh. Maka di sini Pak, ibadah ghairu mahdoh, cara makan itu yang paling sopan, bukan carane Nabi makan. Carane Nabi makan itu pakai 3 jari. Niku hadisnya sahih Pak, jempol, telunjuk, mbek tengah, tut sing didahar kurma. Jajalin jenengan dahar soto pakai 3 jari, setengah jam ora entek jenengan aja jajal. Piye lek dahar? Ini yang dimaksud bukan ini Pak, bid'ah itu. Tetapi bid'ah yang dimaksud itu yang mahdoh. Ibadah-ibadah yang mahdoh ini yang, makanya ya mohon maaf, bukan kampanye, bukan kula gak kenal. Pak Mahfud itu mensinyalir sistem pemerintahan itu tidak pernah ada Pak mulai zaman Nabi. Kok awake dhewe nyonto Nabi rusak Pak. Sebab lah cekelak ya wis kula ngoten. Maksudnya begini, lah Nabi itu Pak orang yang sempurna, afdhalul khalqi. Pemerintahan cukup Nabi seorang selesai semua. Anak orang melanggar yang menghakimi siapa? Nabi Muhammad. Yang buat aturan siapa? Nabi Muhammad, pakai wahyu. Gitu. Sing jadi kepala pemerintahan Nabi Muhammad. Jajali saiki. Lah enek pemerintahan koyok ngoten jenengan gelem. Sapa sing didadekne Nabi Muhammad terusan? Ndak bisa Pak. Maka filosofi dari pemimpinan Nabi itulah yang diambil. Abu Bakar gak tapi pilihan Pak, terus terang. Lah wong kabeh sungkan. Karena apa? Sebelum sedo Nabi niku ngongkon Abu Bakar ngimami. Maka dianggap isyarah, sepakatlah orang kala itu mengangkat Abu Bakar. Umar bin Khattab itu masih semi-semi pilihan dan karena orang terdekatnya Abu Bakar. Utsman bin Affan baru pilihan murni. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kompromi karena Utsman terbunuh, kala itu banyak friksi. Ora usah mikir pemerintahan, kita usut dulu siapa yang bunuh, baru kita mikir
pemerintahan. Bener apa salah Pak pikiran ini? Koyok bener. Lah sing friksi yang kedua, lah awake dhewe nyekel pembunuh iku lek pemerintahan belum terbentuk terus apa? Maka kala itu kan ada dua itu. Dan mari ngono Ali itu terpilih kompromi, sing dukung Ali itu adalah salah satunya adalah kelompok yang dicurigai membunuh Sayyidina Utsman, kan begitu. Jadi sistem itu enggak ada. Itulah yang dimaksud bid'ah itu. Maka hati-hati Pak, ini bid'ah, ini ndak boleh dan lain sebagainya. Loh, tahlilan gak oleh, anu gak oleh, endi dalile? Kuwalik kan, sampean tak walik. Saiki endi sing mengharamkan tahlilan? Ngoten mawon. Tahlilan iku sing diwaca ya itu aja toh Pak nggih. Lah kok nyuwun sewu jenengan duwe tahlil era baru. Yang pertama diwaca misuh ping 16, terus yang ketiga misuh ping 3, yang keempat misuh ping piro. Lah itu jelas haram Pak. Jenengan misuh bolak-balik ngoten. Lah lek saniki sing diwaca ya masa sih gak oleh ngoten. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Nah niki ngoten. Niki ya kajiannya cukup sederhana, tapi niki kan hasilnya kula kirim teng jenengan. Niki termasuk kan urung tak harokati niki dhuwur. Dan kathah nggih urung tak harokati. Nah, urung tak harokati dari beberapa niku nggih urung diharokati. Niki Pak kajian kula karena ya saya ini yang minta dulu podo-pondoke ya. Jadi ini isim nakiroh, isim makrifat itu ada 6, ada 5 ini. Isim makrifat ada 5 macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Yang kedua isim isyarah, kata tunjuknya. Nah, ngoten lek apalan biyen. Itu isim makrifat itu adalah ya isim khusus. La dholalah itu isim nakiroh, berarti masih umum. Maka butuh sifat. Wah, lala dawa niki. Membuang sifat itu ada beberapa tujuan. Lah ini di Sulamun Nairen. Wah niki kula tulisan niki ya niki. Tapi ingin kula janji niki tak share niki teng grup. Mbah niki. Cuman kendalane niki nggih iso maca apa ora. Wa fi Shahihil Bukhari lah niki. Nggih. Ini tapi kula ngoten. Dadi pada prinsipnya Ibu Bapak, ibadah itu harus ittiba, tetapi tidak semua yang dari Nabi itu mohon maaf. Nabi niku Pak, nggih gak iso dicontoh plek mboten saged. Wong MCG pengen nurun Nabi, gantenge Nabi iso jenengan. Wong irunge pesek-pesek ngono. Oh, Nabi niku nggo wanteng putih, ora iso awake dhewe. Ada beberapa hal. Bon, ini tentang bid'ah kula tutup mungkin kula nerusne ngajine awake dhewe. Metu ora? Oh, metu, bon. Fawaidul hadis nggih. Yang ketiga, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba, mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtidak, mengada-ada sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Maka disinilah Ibu Bapak keilmuan. Nah gitu niki rada sombong moga-moga tapi ya ndak ada Pak. Menurut pendapat saya, lho ngaku menurut pendapat saya, dadi apa penokan? Ndak boleh Pak, ndak boleh sama sekali. Makanya kita lebih mengenal untuk urusan agama itu adalah sanad. Sanad itu apa? Wong apal Quran. Nah, nyuwun sewu. Al Ustad Muhammad Sholeh Al Hafid. Niki Pak apal Quran, dicekel gampang. Gurumu sapa? Guruku Yai Yusuf Mashhar Tebuireng. Yai Yusuf Mashhar gurune sapa? Tembus Nabi niku Pak. Niku jenenge sanad. Nah, sakniki kula gregeten nih, babao rada kasar. Rumah tahfidz, madrasah tahfidz, sekolah tahfidz. Tak tekani kula pengawase. Endi guru sing hafal Quran? Ndak ada Pak Imam. Kurang ajar niku. Enak napa mboten jajali? Dosa ngoten niku. Ha kula nggih
walaupun Ustadz Soleh mungkin strateginya walah kalah Ustadz Soleh mungkin karena beliau dari Pondok Tebu Ireng. Sekarang yang baru-baru cepet Ustadz, 1 bulan 2 bulan hafal sekian. Ngene Ustadz Soleh setoran gak lah, beliau njogo sanate teko gurune ngono ya. Fatihah tok kadang-kadang sampai sekian hari ra dileh-leh terus gregeten. Terus jenengan mlebu golek wah sing cepet wae. Lah niki lak wis motivasine wis beda. Hati-hati ngoten. Niki kathah gini, Pak. Yang sekarang itu yang mohon maaf ya sanatnya itu wah kiai besar. Kiai Haji Muhammad Google radhiyallahu an. Di sana banyak Pak sing iso nglebokne itu. Malah kula nggih wis babau masih gak tapi enak ngajine ngono, tapi memang betul-betul nah tekan ndi menawa kula mondok teng Tebu Ireng. Gurumu sapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari gurune sapa? Tembus Nabi, Pak. Ora tapi nemen-nemen. Wong kadang-kadang guru sing duwe sanate ya mblentar ya. Gitu, karena nek pondok sing lho sanat Pak, beliau murid gontor. Ngono aja mblentar. Apa meneh guru sing gak duwe? Wah itu bahaya sekali saya pikir. Ngoten nyuwun sewu wis. Yang ketiga sekarang, 4, agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kurangnya. Ndak ada Pak kurangnya. Walaupun begini. Nah, ini kudu hati-hati. Lali dereng kula hadis. Hadisnya adalah yang terkenal Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu adalah sahabat pilihannya Nabi. Beliau adalah salah satu yang paling diandalkan Nabi. Kala itu Pak, Mu'ad bin Jabal diutus ke negara Yaman yang mungkin ribuan kilo dari Madinah. Menjelok petane dawa ya Pak. Mekah Madinah ning Mekah 400 kilo. Lah Mekah teng Yaman bisa 2-3 kali lipat didelok skala ning lho. Nggih. Aduh tenan. Aduh kala itu dan naik onta ya Pak. Ya bisa mungkin 6 bulan 7 bulan baru sampai. Mekah Madinah niku 3 wulan. Nggih suwe tenan. Lah kala itu Mu'ad bin Jabal itu ngalim, hafal Quran, hafal semua hadis. Murid andalan Nabi niku ditanyalah Mu'ad, hai Mu'ad, hai Mu'ad, apabila kamu sampai Yaman nanti ada permasalahan, kamu akan menghukumi pakai apa? Pakai Quran Nabi. Lek sampean gak nemu, halo, hati-hati ini bahasanya Nabi loh ya. Lek sampean gak nemu, dan itu Mu'ad bin Jabal Pak, duduk Imam Sa'duddin, duduk wong MCG sing ngapunten sak ngalim-ngalime awake dhewe lek dengan Mu'ad bin Jabal gak ono apa-apa itu Pak nggih. Masya Allah. Itu pun Nabi bilang lek sampean gak nemu piye? Maka Mu'ad menjawab, saya akan menghukumi dengan hadis-hadismu ya Allah, dengan hadis-hadismu ya Rasulullah. Loh itu masih dilanjutkan. Lek kowe gak nemu, ning Quran gak nemu, ning hadisku gak nemu, pakai apa? Wabirro'i, dengan pendapat saya. Niki tenan kudu hati-hati. Karena kan dipleset nih Pak. Tatkala mungkin jenengan contoh, jenengan kan ya kita Pak nggih. Kita enek tahlil, enek istighosah, enek apa yang zaman Nabi kala itu mungkin ada, tapi konteksnya berbeda. Itu kan terus diuber-uber jenengan ini ndak bisa dilakukan, zaman Nabi ini ndak ada dan lain sebagainya. Maka lek kula begini, kelasnya Mu'ad bin Jabal Pak. Mu'ad bin Jabal itu Masya Allah ngalimnya luar biasa. Kenapa bukan Abu Hurairah sing ahli hadis? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Umar bin Khattab yang dikirim Mu'ad bin Jabal? Karena secara sejarah Mu'ad bin Jabal punya kecerdasan di atas rata-rata para sahabatnya Nabi. Itu pun setelah diutus kata-katanya sangat gak enak Pak. Lek kowe rono golek ning Quran. Kan begitu. Lek kowe rono lek kula pakai Quran, lek gak nemu. Berarti lek sekarang kan ngeten Pak.
Kita kembali ke Quran dan hadis, tidak usah ditambah-tambah. Loh gitu. Lah saman kok nambah itu, apakah saman anggap Quran itu tidak sempurna? Mu'adz bin Jabal juga mengatakan dia mungkin belum menemukan di dalam Al-Quran. Bukan masalah nggak sempurna, sangat sempurna Pak. Tapi kita belum secerdas itu. Ya boleh enek wong ngakoni aku loh jauh lebih cerdas daripada Mu'adz bin Jabal. Terus ditekoni penuh hafal Quran kan? Mboten, preketek nih. Apal Quran apal saartine mboten preketek. Kula apal Quran saartine satu Quran apa berapa qiraah. Lho qiraah itu kan macam-macam Pak. Niki Masya Allah nggih bentan. Misanan kula. Dadi anake Pak Lik kula niku nikah. Sing lanang niku jagongan mbek kula. Lah kula niku mentok paling jenenge Quran itu kan apal Quran, terus maten-maten sab'ah kan ngoten lah. Apal 7 qiraah sab'ah. Lah rek niki tibake apal asratul qiraah yang 3 sudut juga dihafalkan Pak. Dadi lek ndres Quran ngoten, ada ayat sing dibaleni ping 10. Sebabnya memang ada 10 cara membaca menurut beberapa syariat. Loh niku Pak cek sak menten. Maka bagi kula kok enek wong muni ngene. Lah nyapa kok nambahi Quran? Apakah sampeyan menganggap Quran itu kurang? Bukan kurang. Mu'adz bin Jabal pun telah mengakui bahwasannya lek dhek ora iso memutusi dengan Quran, dia butuh hadis. Lek ora nemu teko hadis maka pakai pendapatnya. Lah pakai pendapat itulah yang disebut dengan ijtihad. Lek kula matur Pak, niki jane ya mboten jujur mawon. Saya nggak mau kias, nggak mau ijma, tapi saya tanya, ning Quran wala takul lahuma uffin, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Nemu jenengan gak oleh nyadui wong tua? Apakah berarti nyadui wong tua itu boleh? Boleh Pak. Ibu jenengan, bapak jenengan jangan saduin oleh. Ya ora oleh. Loh, ning Qur'ane mboten enten nih. Ning Qur'ane cuma tidak boleh berkata kasar. Lah nyadui lak gak apa-apa berarti. Niku ya utekmu niku sing natapi genah iku ngoten lho nggih. Maka itu kalau wong Nahdlatul Ulama, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan qiyas. Qiyas itu apa? Dilihat filosofinya. Filosofi di situ yang diharamkan tidak sekedar ngomong kasar, yang diharamkan menyakiti hati orang tua dengan segala cara. Berarti lek ada hukum semacam itu Pak, maka dikiaskan, disamakan. Nyadui gak oleh, ngamplengi gak oleh, njongkrokno. Loh, lelek niki ditulis kabeh ning Quran. Qurane dadi pirang juz jenengan? Halo. Itulah Pak. Lah niki kadang-kadang kita harus fair. Kita tidak banyak tahu semacam itu. Wis kadang-kadang kancane dibid'ahno kabeh. Istighosah bid'ah, ngaji bid'ah, opo bid'ah. Hati-hati. Kita juga belum sepandai itu. Saya jamin ini tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam awake dhewe ibadah itu. Mayoritas kita itu masih ikut-ikutan Pak. Jujur, gitu. Jenengan kok sholat maghrib 3 rakaat, niki jenengan roh dalile Pak. Ayo jujur ajal. Ayo angkat tangan sapa sing roh dalile. Wong yo gak roh lho Pak sampean dalile. Tapi sampean lek sholat maghrib dijak 4 rakaat nggih gak gelem to? Tapi sama ya ora roh dalile. Ya gelem nglakoni. Lah ngoten kok kadang-kadang tahlil Pak, sementara karena belum ada dalil maka kita ndak usah tahlil. Ya padha wae, peno gak ngerti salat maghrib 3 rakaat sementara leren gak salat maghrib. Ngoten wani jenengan. Aja ngonten lah, lek cara kula aja ngonten. Pendekatannya tidak semacam itu. Ngaji sing temen. Lah ngaji itu ya memang banyak Pak, panjang sekali. Karena ya
Lah itu Pak, ilmu nahwu, ilmu shorof. Kenapa dipelajari? Karena kita pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab, ya kita harus tahu. Nggih podo toh Pak, semua bahasa itu pasti punya begitu. Pak Guru, saya mau ke belakang. Masa terus mundur ngoten tok Pak? Napa artine ke belakang? Loh, lha mboten, ayo jajal lek coro ini di bahasa Arab kan. Berarti kan ya ke belakang gitu aja toh Pak. Artinya apa? Lah kan berbeda. Lah awake dhewe belajar bahasa Arab itu harus tahu sampai itu, Pak. Harus tahu sampai itu. Lah awake dhewe kadang-kadang maca Quran ya pakai terjemah, hadis pakai terjemah. Lah niku lah angel lah, Pak. Nah niki rada tenanan. Kula sarjana bahasa, Pak. Lah rada gaya niki nggih. S1 saya jurusan bahasa, S2 saya juga jurusan bahasa. Semua bahasa itu Pak sebenarnya tidak bisa diterjemah, hanya bisa didekati ya kayak itu tadi, karena banyak istilah Pak dalam bahasa itu. Pak Guru, saya mau ke belakang. Halo, nopo ke belakang Pak? Saman nggak bawa buah tangan, lo tangan kok berbuah. Loh ini lah saya tahu, lah niku lah gampang apa Imam? Ya gampang jeneng wong Indonesia. Lah sekarang kan berbeda, makanya aula mastumun nisa. Mengapa ada perbedaan? Imam Syafi'i persentuhan kulit laki-laki perempuan batal, wes gak urus. Jadi nyuwun sewu, enek arek umur 17 tahun demek wong wedok umur 86 tahun. Niku kira-kira sahabat napa mboten Pak? Saya tahu, wong lanang demok wong wedok umur 86 tahun, sahabat napa mboten? Puret langsung Pak nggih. Nah 86 ya Pak. Imam Syafi'i tidak melihat masalah sahabat iku wedok, lanang wedok batal. Aula mastumun nisa. Imam Maliki enggak, pokok sahabat. Karena pakai lamasa, lafat lamasa itu demok dengan sahabat. Lek wong Arab itu muni lamasa itu menyentuh dengan syahwat. Kalau tidak pakai syahwat bahasanya berbeda. Maka Imam Maliki mengatakan nyuwun sewu. Niki kalau ngapunten rada kusro kula matur. Demok banci. Lanang macak wedok itu loh Pak. Nggih. Terus syahwat Imam Syafi'i ndak batal Pak karena laki-laki. Imam Maliki bukan batal. Demok podo wedok gak syahwat gak batal. Demok wong podo lanangi kok syahwat batal. Karena perbedaan kata-kata au lamastumun nisa. Itu ndak ada yang salah. Iya, karena podo-podo ngalim, podo-podo pinter. Awake dhewe tapi ngerti ya. Loh, lah di terjemahan loh yang nerjemah Kementerian Agama atau menyentuh wanita. Lo menyentuh itu kan beda-beda Pak. Kalau di kita menyentuh iya Pak. Tapi kan berbeda. Bersetubuh. Ayo lek cara bahasa Indonesia diartikan asli Pak. Apa bersetubuh? Menyatukan tubuh. Dua tubuh dijadikan jadi satu. Makanya artinya bersetubuh aslinya apa iso Pak? Jenengan menyatukan. Lah yo bagian kecil itu aja yang disatukan. Yang lain tidak toh? Nah, ngoten Pak. Ini masalah bid'ah demikian. Nggih, semoga sedikit pencerahan bagi kita. Memang awake dhewe memang belum sempurna beragama, tapi yo hati-hati. Ngoten nggih? Hati-hati, ojo mudah diprovokasi. Istighosah belum ada dalil, wis gak usah istighosah, saman walik Pak. Saman sholat kok rukuk kok sujud, jenengan apal hadise? Jenengan lho Pak, lek salat enek ruku enek sujude to Pak. Jenengan apal hadise? Yo ora apal Pak, jenengan ngono kok gaya. Kabeh kudu ana dalile. Padha ora roh dalile lho. Lek kok kabeh apal dalil agak ngibadah jenengan awake dhewe ya Pak ya. Kabeh diapalno dalil. Pun, ini adalah hadis yang kelima. Wah, tiba entek munan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim
minal fitani rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.